down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Historiografi Sejarah Indonesia. Sebelum memulai presentasi kali ini, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabil. Di sini saya sebagai moderator. Lalu di sebelah saya, hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alberta Dari. Di sini saya sebagai penyaji 1 selanjutnya. Saya Muhammad Royan sebagai penyaji 2 selanjutnya. Saya M. Agung Patria sebagai penyaji 3. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, marilah kita mulai presentasi ini. Materi pertama akan disampaikan oleh penyaji pertama. Kepada Neva, dipersilakan. Baiklah, di sini saya selaku penyaji 1 akan menjelaskan materi bagian A atau yang pertama, yaitu historiografi tradisional. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu pengertian dari historiografi tradisional itu sendiri? Jadi, pengertiannya adalah historiografi tradisional adalah cara penulisan sejarah oleh para penjaga keraton yang ditulis dengan tujuan melegitimasi kedudukan atau kekuasaan raja. Historiografi tradisional ini memiliki 5 karakteristik. Yang pertama adalah historiografi tradisional ditulis bersifat sentris, artinya di sini lebih mengungkapkan tentang kehidupan keluarga, kerajaan, dan rakyat jelata. Yang kedua adalah historiografi tradisional ditulis bersifat religio magis, artinya sang raja di sini dituliskan memiliki kelebihan secara batinnya atau dia memiliki kekuatan gaib. Ketiga, historiografi tradisional ditulis bersifat regiosentrisme, artinya di sini menandakan kekuasaan dari kerajaan tersebut. Yang keempat adalah historiografi tradisional ditulis bersifat etnosentrisme, artinya di sini lebih menonjolkan mengenai suku bangsa dan budaya yang terdapat pada kerajaan tersebut. Dan yang terakhir adalah historiografi tradisional ditulis bersifat psikopolitis, artinya di sini para penjaga lebih menekankan pada muatan psikologis dari sang raja. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah penjelasan materi dari penyaji pertama. Apakah kalian sudah mengerti? Kalau kalian paham, beri A+ untuk penyaji pertama. Baiklah, akan kita lanjutkan ke materi yang kedua. Materi yang kedua akan disampaikan oleh penyaji 2. Kepada Royan, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi. B. Historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah karya sejarah atau tulisan sejarah yang ditulis pada masa pemerintahan kolonial, yaitu pada zaman VOC tahun 1600 sampai dengan masa pemerintahan Hindia Belanda berakhir karena tentara Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942. Baiklah, ini adalah materi yang terakhir. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh penyaji 3. Kepada Agung, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilakan saya untuk presentasi, yaitu historiografis modern. Historiografis modern adalah penulisan sejarah yang lebih modern dibandingkan sejarah dahulu, yaitu sejarah Indonesia tradisional. Dan penulisan sejarah Indonesia setelah kemerdekaan muncul usaha sejarawan untuk membaca dan menulis sejarah Indonesia dengan pendekatan Indonesia sentris. Itulah penjelasan materi dari penyaji 3, yaitu materi terakhir. Kalau kalian sudah paham, beri A+ untuk penyaji 3. Nah, dari sini dapat diambil kesimpulan teman-teman. Historiografi sejarah Indonesia dibagi ke dalam 3 fase. Fase pertama adalah historiografi tradisional. Pada fase ini muncul karya-karya berupa Babak, Hikayat, Tambo, dan sebagainya. Ciri-ciri penulisan historiografi pada fase ini adalah kosmosentris, religiosentris, dan etnosentris. Dalam historiografi tradisional terdapat unsur mitos. Dan yang kedua adalah historiografi kolonial. Penulisan historiografi pada fase ini dilakukan oleh orang-orang Belanda, sehingga bersifat Belanda sentris atau biasa disebut dengan Nerlando sentris, di mana perang bangsa Belanda yang lebih ditonjolkan dan sedikit menyinggung kaum pribumi. Yang terakhir adalah fase ketiga, yaitu historiografi modern. Memasuki masa kemerdekaan, muncul upaya untuk menulis kembali sejarah Indonesia dengan pendekatan Indonesia sentris. Selain itu, mulai digunakan metode ilmiah dan teori-teori ilmu sosial dalam historiografi modern. Jadi itu kesimpulannya teman-teman. Kami harap kalian dapat paham dari penjelasan yang telah kami jelaskan ini. Terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kami. Bila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Bila ada saran dan kritik silakan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, kalau memberi saran dan kritik, harus memberi saran dan kritik yang positif ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.